Diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan kajian kita dalam kitab Risalah Al-Jami'ah, karya dari Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sampai kita pada perkataan musannif, wa tasyahhudul akhir wal qu'udu fihi fardun. Tasyahud akhir dan duduk untuk tasyahud akhir itu merupakan salah satu fardu atau merupakan salah satu rukun dari rukunnya sholat. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca berbagai rukun-rukun sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai sujud 2 kali. Rukun-rukun tersebut di setiap rakaatnya dilakukan sama seperti itu. Di takbiratul ihram, lalu setelah itu membaca Fatihah, setelah itu ruku, i'tidal, kemudian sujud. Yang pertama duduk lagi, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua. Nah, itu selalu dilakukan di setiap rakaat sholat. Sedangkan tasyahudul akhir itu adalah bacaan tasyahud, ya. Bacaan tasyahud itu yang mana? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya bacaan tasyahud. Mulai awal sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semuanya dinamai bacaan tasyahud. Nah, tasyahud yang fardu, yang rukun itu hanya tasyahud yang pada akhir sholat saja. Adapun nanti ada keterangan bahwasanya tasyahud awal itu merupakan sunnah. Tasyahud awal itu merupakan sunnah. Jadi yang wajib itu yang ada tasyahud akhir. Wal qu'udu fihi, selain bacaan tasyahudnya, juga posisi duduknya itu juga merupakan kefarduan di dalam sholat. Jadi kalau misalnya saya membaca tasyahud sambil sujud saja wis, biar lebih lama, kan yang terakhir kemudian saya baca tasyahud sekaligus sujud saja, nggak usah duduk tasyahud, itu menyalahi aturan. Jadi duduknya untuk membaca tasyahud akhir itu juga merupakan fardun, merupakan kefarduan di dalam sholat. Kemudian wa tasyahudul awal, ini yang saya katakan tadi, bahwasanya ada keterangan wa tasyahudul awal wa qu'udu sunnatun. Tasyahud yang pertama dan duduk untuk tasyahud yang pertama itu sunnah, bukan fardu, ya. Sunnah bukan fardu. Sehingga kalau misalnya ada imam yang lupa gak tasyahud awal, langsung habis sujud 2 kali, di rakaat kedua langsung berdiri, ya, langsung sudah berdiri tegak. Nah, itu tidak perlu untuk balik lagi kepada tasyahud awal, karena dia sudah masuk ke dalam kefarduan, maka tidak boleh kembali kepada kesunahan. Jadi seperti ini sering kejadian orang lupa tasyahud awal. Kemudian dia berdiri, lupa tasyahud awal, kemudian dia langsung keadaannya itu berdiri. Boleh apa enggak orang yang sudah berdiri dan meninggalkan tasyahud awal itu kembali ke duduk lagi untuk tasyahud awal? Boleh apa enggak? Ini pertanyaannya. Jawabannya, apabila belum sampai di posisi berdiri, maksudnya apa?
burung keceluk ngadeg. Kalau cara bahasa Jawanya itu burung keceluk ngadeg. Jadi apa maksudnya? Berdiri itu, ya berdiri untuk baca Fatihah itu ada batasannya. Seperti pernah saya contohkan bahwasanya kapan seseorang itu disebut rukuknya sah. Rukuknya sah itu ketika seseorang tersebut sudah membungkuk dan telapak tangannya sampai ke lutut. Itu namanya rukuk yang sah. Okay? Seperti ini, kita masih belum belajar, itu sudah rukuk yang sah. Nah, lebih dari ini sampai segini bungkuk seperti ini namanya sudah berdiri, wis keceluk ngadeg. Wis keceluk ngadeg. Kalau sudah terbilang berdiri, ya sudah disebut berdiri, maka tidak boleh lagi untuk kembali ke tasyahud awal yang lupa tasyahud awal, kemudian sudah sampai di posisi yang disebut berdiri tadi, itu tidak boleh untuk kembali ke tasyahud awal lagi. Kalau belum sampai di posisi tersebut, maka boleh untuk balik tasyahud awal. Ini biasanya imam bingung gara-gara diteror sama makmumnya, ya. Sudah berdiri, makmumnya gak ngaji, ya. Subhanallah. Itu yang laki-laki subhanallah. Yang perempuan tepuk-tepuk, ya. Ini pokoknya masjid rame, masjid musola rame, imamnya salah. Akhirnya ilmunya imamnya itu kalah sama teror dari jamaahnya. yang ya, yang sebenarnya dia itu tahu kalau sudah berdiri itu nggak boleh untuk kembali ke tasyahud lagi gara-gara kena teror. Wah, kalah. Akhirnya dia duduk lagi. Nah, kalau seperti itu kejadiannya seperti apa? Kalau dia tahu, jika balik dari posisi berdiri ke tasyahud awal itu membatalkan, maka batal sholatnya. Itu merupakan konsekuensi yang gawat, itu batal sholatnya, masalahnya itu. Jadi ini tadi saya menjelaskan bahwasanya tasyahud awal itu, nah kalau lupa dan ditinggalkan, ya lupa dan sudah terlanjur berdiri, tidak perlu untuk kembali duduk lagi untuk membaca tasyahud awal. Sudah, teruskan saja sholatnya dan sholatnya sah. Nanti akhir sholat sujud sahwi, ya. Akhir sholat sujud sahwi, sudah seperti itu. Itu perkara tasyahud awal. Yang seperti tasyahud awal juga itu adalah kunut. Ya. Kunut itu sunnah. Kunut itu bukan wajib. Orang sholat subuh nggak pakai kunut juga sah sholatnya. Ya. Tapi kalau orang itu meninggalkan kunut, ya lupa ketika berdiri i'tidal itu belum baca kunut, kemudian langsung menuju sujud, ya menuju sujud. Kapan dia boleh untuk balik berdiri? Ini perkara teror dari jamaah juga ini. Sebelum ketujuh anggota sujud itu nempel di tanah, itu masih boleh untuk kembali berdiri lagi. Kalau sudah sujud semuanya nempel di tanah, maka nggak boleh balik untuk kunut. Tapi kalau misalnya masih posisi duduk, belum nempel, masih nempel telapak lutut sama jari-jari, itu masih itu saja yang nempel, tangan belum nempel, dahi belum nempel, itu masih boleh untuk berdiri lagi untuk membaca kunut. Seperti itu. Kasusnya sama itu. Tasyahud awal dan kunut itu sama-sama sunnah. Dinamakan kalau istilah fikihnya itu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu apa? Kalau ditinggalkan sholatnya sah, tapi dianjurkan untuk sujud sahwi. Ya, dianjurkan sujud sahwi. Tak wajib sujud sahwi, dianjurkan untuk sujud sahwi.
Seperti itu. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil akhir wa qabla salam. Dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu posisinya setelah membaca tasyahud akhir. Jadi gini. Tadi kan saya katakan tasyahud itu mulai at-tahiyatu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu rukun lain. Ya, tadi itu rukun tasyahud, membaca tasyahud. Sekarang rukun lain, rukun apa? Membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu rukun satu yang lain, gitu. Dan posisinya itu setelah membaca tasyahud baru baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Wa qabla salam, dan tempatnya itu setelah bacaan tasyahud dan sebelum salam. Fardun, sholawat itu juga hukumnya fardun. Ya, wajib baca sholawat itu wajib. Ayo kalau misalnya jenengan imamnya cepat, kemudian jenengan masih at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah, kemudian imamnya sudah salam, jenengan teruskan saja sampai baca sholawat, ya tasyahud diselesaikan, baca sholawat diselesaikan, kemudian salam. Jadi akan ada, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Jenengan sholat jadi makmum, imamnya itu salam, ya imamnya itu salam misalnya. Jenengan di dalam duduknya setelah baca tasyahud, setelah baca sholawat, terus kan dianjurkan setelah itu baca doa, ya baca doa. Sebelum salam itu loh, dianjurkan baca doa. Doa apa itu? Ya doa terserah, pokoknya pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa Jawa. Ya, pokoknya pakai bahasa Arab. Misalnya doanya itu panjang sampai 1 jam, dengan belum salam-salam, imamnya sudah salam, sudah ladi, imam sudah pulang, masjid mau dikunci, nunggu jenengan tok, ya nunggu jenengan tok itu tasyahud tapi nggak selesai-selesai, gara-gara baca doa panjang itu nggak masalah, ya tidak masalah. Telat berapapun salamnya dari salamnya imam itu tidak masalah. Terawih, tetap baca tahiyat, baca sholawat sampai selesai. Ya biarkan imamnya, nggak tahu ya kalau maksudnya imam kita masih baca tasyahud, masih baca sholawat, terus imamnya wis jengking rukuk, nggak tahu saya. Kejadian seperti itu saya nggak tahu. Umumnya ya imamnya mungkin masih baca surat, kita sudah nututi berdiri lagi. Umumnya seperti itu. Ya iya, itu nanti ada apa namanya? Di sini disebutkan aqallu sholawat ala nabi. Ada batasan minimal bersolawat itu lafadznya seperti apa? Ya kan biasanya kita dulu kan diajari TPQ itu kan diajari baca solawat ketika tasyahud akhir itu kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Itu namanya solawat Ibrahimiyah, ya. Solawat Ibrahimiyah itu adalah solawat yang paling afdol apabila dibaca setelah tasyahud akhir, ya. Tapi sebetulnya baca sholawat itu yang diajarkan sama Nabi Muhammad, jadi riwayatnya ada di hadisnya, riwayatnya itu cuma ini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh, ini yang panjang, yang pendek. Sholawat itu cuma Allahumma sholli ala Muhammad, sudah. Sampai situ saja sudah dikatakan sudah memenuhi rukun baca sholawat. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah memenuhi rukun baca sholawat. Cukup sudah. Kalau terawih memang kebanyakan seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sudah. Terus salam.
Itu sebetulnya ya tidak salah, baik, karena kan imamnya mungkin menjaga supaya makmumnya gak bubar. Jadi apa? Sholatnya itu agak dicepatkan, tapi gak boleh terlalu cepat ya. Terlalu cepat terus makninanya tidak terpenuhi juga sholatnya gak sah. Jadi dicepatkan nggak masalah, pokoknya tumaninahnya masih dipenuhi seperti itu. Itu masalah sholat tarawih. Wassalamu minas sholati fardun, dan baca salam dari sholat itu merupakan satu rukun. Wa aqalluhu, dan minimalnya baca salam itu assalamu alaikum. Alifnya di awal itu harus kelihatan. Assalamu alaikum. Tidak boleh assalamu alaikum. Ya, harus assalamu alaikum. Tidak boleh salamu alaikum. Seperti itu. Wa aqallu tasyahhudil wajib, dan minimal tasyahud yang wajib untuk dibaca itu, ini mungkin jenengan masih belum tahu ini. Kalau membaca tahiyat itu ya, sebetulnya wajibnya itu cuma seperti ini saja. At-tahiyatu lillah. Ya. Yang panjang itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, itu bagus. Tapi cukup untuk memenuhi rukun itu membaca at-tahiyatu lillah. Terus salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Oke, ini namanya aqallut tasyahud. Minimalnya bacaan tasyahud. Yang beda itu cuma di sini. At-tahiyyatu lillah. Terus biasanya kan assalamu alaika. Nah, ini boleh pakai salamun alaika. Beda ya antara salam tadi. Kalau salam tadi wajib assalamu alaikum. Tapi di dalam tahiyat itu boleh salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini orang-orang ahli fikih biasanya mereka akan memberikan masukan di sini harus ketara, harus terlihat lafaz Muhammadar Rasulullah. Harus di situ masuk itu bom. Tasdidnya di situ harus ada wa anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, seperti itu. Badan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Ini namanya minimal bacaan tasyahud. Ini dijelaskan. Wa akmalu tasyahud, adapun lengkapnya tasyahud itu ya seperti yang biasa kita baca, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perbedaannya di sini kan langsung enggak ada wa asyhadu. Asyhadunya cuma satu kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau di lengkapnya tadi ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu jadi solusi kalau pas tarawih tadi kemudian imamnya cepat, kita tasyahudnya biar nututi. Biar tasyahudnya itu nututi, jadi pakai aqallu tasyahud atau pakai minimal tasyahud ya. At-tahiyyatu lillah.
Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aqallut tasyahud. Oh ini ada. Wa aqallus shalah, dan minimalnya sholawat ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimalnya sholawat itu apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma seperti itu saja, itu sudah memenuhi rukun baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti itu. Boleh. Ini kan kita membahas minimalnya. Kita membahas minimalnya. Kalau mau yang lengkap ya ini dua. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini loh ada keterangannya. Qala Ramli fi nihayatil muhtaj wal afdol, dan yang paling baik ya, baca salawat paling baik itu al-ityanu bilafdhis siyadah, untuk kita memakai lafaz sayyidina. Ya, afdol apabila kita memakai lafaz sayyidina. Kama qala Ibnu Dhahirah wa sarraha bihi jam'un di Aftasyarih Al-Imam Al-Mahalli. Seperti itu. Jadi boleh kita nambahi sayyidina. Bahkan itu yang afdol. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, itu boleh seperti itu. Itu masalah sholawat. Ini sabun. Itu adalah rukun-rukun sholat. Itu adalah rukun-rukun sholat. Kemudian yang terakhir, rukun sholat yang terakhir itu adalah at-tartib. Urut, harus urut. Nggak boleh baca Fatihah dulu baru takbiratul ihram. Ya, harus takbiratul ihram dulu baru baca Fatihah. Nggak boleh sujud dulu kemudian ruku, tidak boleh. Saya tak, daripada bolak-balik saya berdiri sekaligus iktidal. Ya, saya berdiri sekaligus iktidal, kemudian baru ruku. Setelah ruku langsung sujud, langsung jelunguk. Ya, sujudnya nggak usah 2 kali, wis 1 kali tak rapel. Saya gak baca tasbih cuma 3 kali, saya baca tasbih 50 kali gak apa-apa, pokoknya kena dirapel. Seperti itu, nggak boleh. Namanya sholat itu harus tertib, karena Nabi Muhammad SAW beliau mengajari kita kama ra'aitum sholli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Nah, sholatnya Nabi Muhammad itu tertib, urut, seperti sholat yang benar yang kita lakukan sehari-hari. Kalau berubah ya tidak sah sholatnya. Rukun terakhir itu adalah tertib. Kemudian ini ada satu masalah yang mungkin menjadi solusi untuk biasanya kita kalau lupa berdiri misalnya, kok kemudian dia kira berdiri yang baca Fatihah itu dia kira sekarang dia sedang i'tidal, terus langsung sujud, ya, terus langsung sujud. Maksudnya apa? Ada orang dia lupa, tidak ruku, tidak i'tidal, habis berdiri langsung sujud. Itu bagaimana? Apakah kemudian
sholatnya langsung batal. Enggak, ya. Sholatnya tidak batal. Tapi solusinya bagaimana? Solusinya adalah apabila dia ingat, balik lagi. Tuh, saya ingatnya itu ketika sudah duduk. Jadi habis sujud, kemudian duduk. Ya, duduk kemudian, loh, saya tadi kan belum ruku. Bagaimana? Yang balik lagi berdiri. Oke, balik lagi berdiri, kemudian berdiri kalau dia itu masih belum baca Fatihah, ya baca Fatihah. Berdiri, baca Fatihah, kemudian baru setelah itu ruku. Kemudian setelah itu uh, itidal, kemudian sujud, ya seperti normal. Jadi kalau begitu dia ingat, langsung dia balik ke rukun yang dia tinggalkan. Ya, langsung dia balik ke rukun yang dia tinggalkan. Loh, saya kan sudah baca Fatihah, berarti rukun berdiri selesai, rukun Fatihah selesai. Berarti saya kalau lupa langsung sujud, saya baliknya langsung ruku. Boleh apa enggak? Baliknya langsung ruku. Enggak boleh. Tidak boleh. Kenapa kok seperti itu? Karena gerakan menuju ke rukun yang lain itu, ya gerakan menuju rukun itu termasuk syarat. Gerakan menuju rukun itu termasuk syarat rukun tersebut. Jadi misalnya jenengan pas posisi sujud, saya lupa, tadi saya belum ruku, langsung balik, langsung gak berdiri lagi, langsung ruku, nggak boleh. Harus berdiri dulu, meskipun sudah selesai rukun berdirinya itu sebetulnya gak ada utang, sudah berdiri selesai, kemudian baca Fatihah selesai. Tapi kan jenengan kalau langsung ruku kan gak ada gerakan menuju ruku ini. Nah ini syarat harus ada gerakannya, itu harus ada gerakannya. Seperti itu. Jadi harus berdiri dulu, ya harus berdiri. Kalau misalnya yang jenengan tinggalkan itu adalah itidal. Ya, yang jenengan tinggalkan itu adalah itidal. Jenengan habis rukuk langsung sujud tanpa itidal, gitu. Habis rukuk langsung sujud tanpa itidal. Berarti kalau balik kemana? Balik rukuk lagi. Gak boleh balik langsung berdiri, langsung itidal gak boleh. Jadi balik rukuk lagi, kemudian baru gerakan menuju itidal. Insya Allah itu paham. Nah, satu kemungkinan lagi. Misalnya saya lupa tidak rukuk pada rakaat pertama. Saya langsung sujud. Rakaat pertama saya tidak rukuk, saya langsung sujud. Kemudian lupa sujud, kemudian duduk, sujud lagi, kemudian langsung berdiri. Nah, kok kebetulan ada teman kita ini sudah berdiri, rukuk lengkap, rakaat kedua lengkap, rakaat ketiga lengkap. Kemudian ada teman kita yang misalnya BCI, kamu tadi rakaat pertama gak rukuk, ya, rakaatmu kurang, ya enggak terus, wah tapi mau gendeng enggak lah, ya tetap tenang di dalam sholat, ya kita dibisi sama teman kita tetap tenang di dalam sholat. Solusinya apa? Ya sudah, berarti kalau rakaat pertama tidak lengkap, berarti rakaat pertama kita gugur. Rakaat kedua itu yang menggantikan posisi rakaat pertama. Jadi kalau jenengan sekarang ada di rakaat ketiga, berarti jenengan sekarang masih melakukan 2 rakaat. Rakaat pertamanya gak jadi, gugur. Rakaat kedua jadi, rakaat ketiga jadi, rakaat keempat kemudian setelah itu nambahi 1 rakaat lagi. Karena apa? Rakaat yang pertama tadi kurang lengkap, ya, okay? Seperti itu. Jangan astagfirullah, balik mana kalau usah seperti itu, ya seperti itu. Tasyahud awalnya kalau misalnya sekarang pada rakaat ketiga, masih dalam keadaan berdiri, ya setelah menyelesaikan rakaat yang ini jangan tasyahud.
Ya, setelah melaksanakan rakaat yang ini jadi tasyahud. Nanti rakaat keempat sama yang nambahi satu tadi, kemudian baru tasyahud lagi. Oke, seperti itu. Jadi tasyahud awal itu kan posisinya setelah rakaat kedua. Oke, setelah rakaat kedua ya kita kita katakan saja yang tasyahud habisnya rakaat yang barusan itu, tasyahud yang barusan ini itu keliru sudah. Keliru itu gugur berarti. Keliru itu gugur, nggak masuk hitungan. Nggak masuk hitungan nanti setelah menyelesaikan rakaat yang ini, sujud yang kedua, kemudian tasyahud, baru kemudian rakaat ketiga, rakaat keempat, gitu. Seperti itu. Itu kalau kita masalahnya itu di rukun, jadi lupa rukun, tidak menjalankan rukun, itu solusinya seperti itu. Jadi gak perlu bingung, sholatnya tetap dilaksanakan, tetap diteruskan saja, nggak perlu bingung, ada solusinya. Gak terus kalau waduh saya lupa, saya batal baleni mana itu kan lumayan memakan waktu itu kalau maksud baleni mana itu kan lumayan. Ini sampun. Hmm, di situ saja. Kemudian kita ke sunnah-sunnahnya sholat. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa sunnah, di antaranya ngangkat tangan, ya sudah ngangkat tangan, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, nah posisinya kita sebutkan. Kemudian setelah itu baca doa iftitah sudah pernah kita bahas. Kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Fatihah atau baca surat, itu juga pernah dibahas. Kemudian al-jahr fi maudhi'ihi, mengeraskan suara di tempat mengeraskan suara. Jadi di dua rakaat awal sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, nah itu dikeraskan suaranya. Atau dua rakaat sholat Jumat itu juga dikeraskan suaranya. Dua rakaat sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha itu juga dikeraskan suaranya. Itu namanya al-jahru fi maudhi'ihi, baca keras bacaan di tempatnya. Sholat taraweh, sholat witir pas Ramadan, sholat khusus, sholat gerhana bulan, sholat istisqa, baik dilakukan istisqa itu minta hujan, jadi sholat untuk minta hujan, baik itu dilakukan malam hari maupun siang hari, tapi tetap suaranya dikeraskan, seperti itu. Sekarang misalnya ada orang pernah meninggalkan sholat, lupa atau ketiduran atau apalah, pokoknya dia meninggalkan sholat. Yang ditinggalkan itu sholat subuh, ya, ditinggalkan itu sholat subuh. Kemudian dikodoinya pas siang-siang, yaitu entah pas waktu duha, apa pas setelah zuhur, atau pas setelah asar. Nah itu apakah suaranya dikeraskan atau enggak? Tidak, ya tidak. Karena melihat waktu sholat umumnya pas waktu tersebut itu suaranya keras atau enggak, seperti itu. Wal isror fi maudhi'ihi, kemudian baca pelan di tempat baca pelan. Ini juga sudah pernah dibahas tentang amin, yang baca amin setelah bacaan Fatihahnya imam itu, kemudian baca amin, kemudian membaca surat. Termasuk dari sunnahnya sholat itu adalah membaca surat. Membaca surat itu tempatnya di mana? Membaca surat itu tempatnya adalah di dua rakaat awal. Oke.
di 2 rakaat awal. 2 rakaat awal sholat zuhur, 2 rakaat awal sholat asar, 2 rakaat awal sholat maghrib, 2 rakaat awal sholat isya, 2 rakaat sholat subuh. Nah, itu baca surat setelah Fatihah itu tempatnya di 2 rakaat awal. Untuk siapa? Untuk orang yang sholat sendirian atau untuk orang yang jadi makmum. Jadi imam. Untuk orang yang sholat sendirian atau orang jadi imam. Tapi kalau jadi makmum, kalau suara imamnya baca surat itu terdengar, tidak dianjurkan atau tidak disunahkan untuk membaca surat. Jadi jangan sholat jamaah. Sholat jamaah maghrib, sholat jamaah isya, sholat jamaah subuh. Kan imamnya kan baca surat. Maka makmumnya tidak baca surat. Adapun kalau sholat jamaah zuhur, sholat jamaah asar, imamnya baca Fatihah dan baca suratnya itu pelan, jenengan juga baca Fatihah dan baca surat juga. Ya, baca Fatihah dan baca surat juga. Itu kalau sholat fardu. Dalam sholat sunnah juga seperti itu. Dengan sholat sunnah duha, sholat sunnah witir, sholat sunnah hajat dan lain-lain itu juga merupakan kesunahan untuk membaca surat setelah bacaan Fatihah. Ini kan ba'da qiraatil Fatihah, setelah bacaan Fatihah. Terus kalau surat yang dibaca itu Fatihah juga. Ya. Baca Fatihah, kemudian saking senangi Fatihah, terus suratnya itu milih surat Fatihah. Fatihah paling afdol, pokoknya Fatihah. Gak boleh ya. Pakai surat yang lainnya saja. Jadi maksudnya gak boleh itu apa? Apakah batal? Enggak. Tapi tidak dapat pahala. Ya, tidak dapat pahala. Surat itu maksudnya adalah yang selain Fatihah. Tidak disunahkan untuk membaca Fatihah 2 kali di dalam 1 rakaat, itu maksudnya. Tidak disunahkan baca Fatihah 2 kali dalam 1 rakaat. Sah. Pokoknya rukun terpenuhi itu berarti sholat sah. Kalau rukun itu terpenuhi, sholatnya sah. Adapun sunnah-sunnah itu di ya seharusnya dilakukan. Seperti itu. Kemudian kalau di sini memang di mana-mana itu dianjurkan sholatnya atau baca suratnya itu surat-surat yang panjang. Selain di dalam sholat maghrib, selain di dalam sholat maghrib itu milih surat itu surat-surat yang panjang. Tapi satu itu. Terus kemudian kalau ngotot, misalnya saya jadi imam ngotot pakai surat panjang. Kemudian orang lain, kalau saya suatu saat gak bisa ngimami, yang ngimami itu orang lain itu minder. Koyok-koyok yang jadi imam itu harus bacaan suratnya itu panjang. Ya. Itu jadinya seperti itu, namanya merusak tatanan. Jadi supaya tidak terkesan seperti itu, ya, sehingga kondisional saja. Kalau secara fikih itu gini, jenengan boleh jadi imam dan baca surat panjang, pokoknya makmumnya itu makmum terbatas dan mereka semuanya mau kalau suratnya dipanjangkan. Mau kalau suratnya dipanjangkan, sepakat. Santri, kiai ini itu dia mau khataman Quran sak rakaat. Yang jadi makmumnya siapa? Santri. Itu namanya lingkup terbatas. Kemudian yang namanya santri itu mereka akan nurut sama
kiainya, ya sudah, boleh, silakan. Itu kejadian di zamannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu mengutus sahabat namanya Sayyidina Mu'adz, diutus untuk dakwah di satu tempat. Kemudian di tempat tersebut beliau Sayyidina Mu'adz ini masih menerapkan apa yang diterapkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Ya sudah, sahabat Rasulullah itu santrinya Rasulullah. Ya meskipun orang sekota Madinah semuanya itu jadi makmumnya Rasulullah, namanya Rasulullah yang jadi imam, pasti sepanjang apapun ya mereka ridho gitu maksudnya. Mereka mau saja. Nah ini selevel Sayyidina Mu'adz kemudian menerapkan apa yang diterapkan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Akhirnya ada orang dari wilayah sana itu ngadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini apa namanya utusanmu ini baca surat itu panjang-panjang. Kita itu ada keperluan gini dan gitu. Kemudian sama Rasulullah SAW, Sayyidina Mu'adz itu ditegur, ya, ditegur sama Rasulullah SAW. Jadi baca surat itu ya kondisional gitu, dipertimbangkan. Kalau pertimbangan saya, itu kalau saya pakai surat panjang-panjang, nanti kalau suatu saat saya gak bisa ngimami, yang lain itu mau ngimami, ya, yang lain mau ngimami itu terus minder, soalnya gak hafal surat yang panjang itu. Ya, lebih bagus lagi ya, menurut saya itu lebih bagus lagi di pengimaman itu ditempeli surat-surat pendek, dimulai Al-Hakumut Takatsur sampai Qul Huwallahu Ahad, ditempeli itu. Siapapun yang bisa baca Quran, dia bisa jadi imam. Akhirnya, gak perlu nunggu, Ustadz ini, si biasanya ngimami itu, gak perlu nunggu itu. Tidak perlu menunggu itu. Siapapun yang ada yang sempat ketika waktu sholat itu, dia bisa ngimami. Dengan apa? Dengan kita kasih fasilitas, ditempeli di pengimaman itu, ditempeli mulai Al-Hakumut Takatsur sampai Qul Huwallahu Ahad. Kan enak sudah. Dia misalnya gak apal atau ragu-ragu apal atau tidak surat, ya dia bisa baca sambil baca itu, bisa baca itu. Akhirnya enak, siapapun yang jadi imam, siapapun laki-laki yang ada di musola itu dia bisa ngimami dengan fasilitas ini tadi, gitu loh maksudnya. Kan kebanyakan minder mau ngimami itu kan, berarti aku, ya, aku apa suratnya aku, kan seperti itu. Ngoten lah, dibuat gampang seperti itu loh. Pokoknya sholat jamaah di musola-musola itu jalan dengan model seperti apapun, pokoknya jalan, yang penting jalan. Biar tidak ini coro Jawa ini enggak boten namanya apalah gitu. Pokoknya ada istilahnya gitu. Dan istilahnya biar enggak terus kosong. Musola itu kosong. Kalau imam yang biasanya ngimami itu enggak ada, terus musolanya enggak jalan. Bahaya juga. Seperti itu. Sholat tarawih pun seharusnya seperti itu. Kalau sudah ada tulisannya Al-Hakumut Takatsur sampai Qul Huwallahu Ahad, itu siapapun yang ada di musola dan bisa baca itu, dia bisa jadi imam. Dia bisa jadi imam, nggak perlu nunggu siapa nggak. Dan pokoknya jalan. Boleh tak? Sholat sambil baca itu boleh tak? Malah jenengan biasa nih sholat sambil delok sarung kancane. Alas udah. Moco itu saja jenengan lakukan membaca surat yang nggak boleh. Angel temen badai.
Seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya di antara sunah-sunah sholat juga baca takbir. Baca takbir di seluruh gerakan perpindahan rukun, ya, dari berdiri ke ruku baca takbir, ruku ke i'tidal baca sami Allahu liman hamidah. Ini beda lagi. Kemudian dari i'tidal ke sujud baca takbir, sujud ke duduk baca takbir. Pokoknya semuanya itu baca takbir. Dan disunahkan takbirnya itu panjang. Panjang itu bagaimana? Sekiranya kalau jenengan dari posisi sujud sampai ke berdiri itu terisi semuanya. Jadi waktunya itu terisi semuanya dengan Allahu Akbar. Jadi panjang. Bacanya itu panjang. Membaca Sami Allah liman hamidah ketika akan i'tidal. Kemudian baca tasbih ketika ruku dan sujud, ya. Baca tasbih ketika ruku dan sujud. Versinya tasbih kulna anna ajanal masalah. Versinya tasbih itu apa? Biasanya kalau ruku itu apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Okay. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kan seperti itu kan? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada satu riwayat yang menyebutkan Rasulullah SAW itu membaca subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu ada versi riwayat tasbih ketika rukuk dan sujud Rasulullah SAW membaca seperti itu, dan itu dibaca oleh Rasulullah di akhir hidup beliau. Ya, di akhir-akhir hidup beliau itu beliau membaca tasbih yang modelannya seperti itu ketika rukuk dan sujud. Tapi umumnya ya pakai subhana rabbiyal azim wa bihamdi ketika rukuk, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika sujud. Wah, saya gak bisa, saya cuma bisanya subhanallah nggih mboten napa-napa. Subhanallah 3 kali. Boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh 3 kali. Termasuk sunnahnya sholat juga, kalau pas duduk itu tangannya ditaruh di sini, di paha. Tangannya ditaruh di paha. Dan posisinya ujung jarinya ini tidak melebihi ujung lutut. Kalau misalnya duduknya seperti ini, maka tangannya ini tepat di ujung sini, gak terlalu melembrek seperti ini. Oke. Oke. Nanti ada duduk tahiyat awal dinamakan dengan iftirosh. Duduk tahiyat akhir yang seperti ini itu dinamakan dengan tawarruk. Tadi yang seperti ini itu dilakukan, posisi dilakukan ketika duduk tahiyat awal. Seperti ini untuk duduk tahiyat akhir. Kalau saya misalnya temu kangelan kangelan, saya misalnya saya nggak bisa orang itu tak lemes paku kabeh, dia melakukan hal seperti ini. Akhir saya duduknya seperti ini nggak masalah, ya. Akhir saya duduknya seperti itu nggak masalah. Jadi dengan silo nggak masalah. Ada tadi saya baca satu riwayat Rasulullah sholat mutarabbi'an, duduk bersila. Sholat duduk bersila. Rasulullah SAW pernah seperti itu. Oke. Nggih. Ngeten. Oh, nepakno.
nepakno ten posisi utama. Nah niku mboten. Ini nggih posisi tangan nggih. Posisi tangan itu yabsutul yadal yusra. Oh bukan, ini pas ini. Pas tasyahud awal. Mana sih? Posisi tangannya ketika jenengan duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud dan duduk di antara dua sujud itu posisi tangannya semuanya melebar, digenggam, melebar. Kalau posisi tangan ketika jenengan tasyahud awal atau tasyahud akhir itu yang kiri melebar, yang tangan kanan genggam, tapi yang telunjuknya ini dibebaskan, seperti ini loh, ya seperti ini. Nanti ketika ini diangkat ketika asyhadu alla ilaha illallah. Pas illallah itu baru ngangkat seperti ini. Ya. Illallah. Ini duduk iftirash sudah, duduk tawarruk sudah. Salam yang kedua itu juga termasuk sunnah. Jadi salam wajib itu yang mana? Salam wajib itu adalah yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu wajib. Yang kedua itu sunnah. Jenengan ini maaf ya. Jenengan kalau kebelet ngentut, selak meledos, ndang salam, tapi salam pertama saja. Jangan lanjutkan salam kedua, terus lepaskan itu. Seperti itu. Lek gak nututi niku tidak usah salam yang kedua. Lek gak nututi itu lepaskan setelah salam yang pertama, tapi jangan salam yang kedua. Karena apa? Kalau jenengan lepaskan, kemudian jenengan salam yang kedua, namanya ini jenengan masih belum lepas dari sholat. Jadi sholatnya mulai awal sampai akhir, gara-gara itu tadi, jenengan batal sholatnya, balik di mari. Ya. Boten. Jangan diteruskan, Itu solusi mulai tadi yang aqallu tasyahud, bacaan minimal tasyahud, bacaan minimal sholawat, bacaan salam yang pertama tok itu dilakukan kalau kayak salam berdos. daripada jenengan balik mali mulai awal, kan lebih baik solusinya dipakai semua singkat nanti assalamualaikum lepaskan. Seperti itu. Pun itu adalah beberapa kesunahan di dalam sholat. Ini kalau beliau menyatakan wayam bagi ayat tiabis sunan jami'iha, sepantasnya kita kalau sholat itu kita melakukan semua sunnahnya. Wahia katsiratu jiddan, tapi sunnahnya sholat itu banyak. Ada namanya Habib Sa'ad itu punya satu kitab yang di dalam kitab tersebut menyebutkan 500 sunnah sholat. Sunnah sholat tok ya. Sunnah sholat tok itu beliau menghitung dan tulis dalam kitabnya itu 500 sunnah yang dilakukan di dalam sholat. Pokoknya beberapa yang kita baca tadi itu dilakukan aman. Yang penting rukunnya tadi loh. Yang penting rukunnya itu diselesaikan, nanti sunnah-sunnahnya itu dilakukan semaksimal kemampuan kita. Apa yang kita ambil pelajari pada sore hari ini membawa manfaat di dalam kehidupan kita, menjadikan ibadah kita semakin mantap, semakin bernilai, semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan dari pertemuan kita ini menghiasi kehidupan kita. Keberkahannya menyalur kepada anak-anak kita,
kepada keluarga kita, harta kita, dan seluruh apa yang kita cintai. Semoga juga tercipta keberkahan dari pertemuan pada sore hari ini. Semoga kita ditakdirkan takdir yang baik di dunia, bahagia akhirat, akhirat. Pada hari ini yang itu Bismillahirrahmanirrahim. Iya, na'budu wa iyyaka nasta'in.